Halo semuanya, kenalin nama aku Nadira Siva dari Prodi Antropologi Sosial NIM 1304 0224 Aku biasa dipanggil Sipolo. Kali ini kita lagi ada di Kota Bekasi. Kira-kira di Kota Bekasi ada cerita rakyat apa ya yang beredar? Yuk jalan-jalan sama aku di Gedung Juang. Bisa kita lihat kalau dari sana, nanti bakal aku liatin videonya, lagi sangat ramai hiruk pikuk orang-orang Bekasi. Tapi kalau di sininya itu tuh agak sepi dikarenakan masih libur Idul Adha. Lihat. Jadi Gedung Juang itu sendiri kalau dilihat-lihat sebuah bangunan yang berdiri sudah cukup lama dengan interior yang sangat kental dengan bangsa Belanda. Halo teman-teman, coba bayangin kamu lagi jalan-jalan sore di Tambun, Bekasi, terus tiba-tiba mata kamu tertarik sama satu bangunan tua yang beda banget dari sekelilingnya. Dindingnya bata merah tebal, jendelanya besar-besar, atapnya tinggi menjulang, rasanya kayak lagi lihat setting film zaman kolonial. Itu dia, Gedung Juang 45. Bangunan yang kelihatannya kuno, tapi menyimpan cerita sejarah, arsitektur yang penuh makna, dan kabarnya aura misterius serta kisah rakyat yang bikin merinding. Penasaran? Yuk kita bahas bareng-bareng. Aku akan mulai dari sejarah singkat, tapi gak bakal bikin kalian ngantuk. Gedung ini dibangun sekitar abad ke-20 oleh seorang tuan tanah kaya keturunan Tionghoa yang paling berpengaruh di Tambun. Waktu itu, bangunan ini menjadi lambang kekuasaan dan kemakmuran, tempat perjamuan, pertemuan dagang, dan acara-acara elit, baik dari kalangan lokal maupun kolonial. Namun, setelah Indonesia merdeka di tahun 1945, gedung ini diambil alih oleh para pejuang rakyat dan dijadikan markas perjuangan kemerdekaan. Disinilah namanya berubah menjadi Gedung Juang 45, menandai peran pentingnya dalam revolusi. Setiap ruang dan sudutnya adalah saksi bisu, dari masa kolonialisme hingga api perjuangan yang menyala dari dalam. Lalu selanjutnya ada di arsitektur tropis. Gedung ini dibangun dengan gaya arsitektur Indis, perpaduan desain kolonial Eropa dengan adaptasi iklim tropis. Atapnya tinggi, curam, jendelanya besar, dan sirkulasi udara alami bikin ruangan tetap adem meski tanpa teknologi modern. Tapi yang menarik, arsitektur di sini bukan cuma soal fungsi atau estetika. Bagi warga sekitar, arsitektur gedung ini sendiri adalah bagian dari folklore. Misalnya, dinding bata merahnya disusun pakai campuran putih telur ayam kampung, bukan sekadar teknik bangunan, tapi dipercaya membuat bangunan jadi berjiwa dan terlindungi. Lalu, bentuk atap dan susunan ruangan yang punya makna tersirat, seolah dibuat dengan perhitungan spiritual agar seimbang dan bersahabat dengan alam dan dunia halus. Itulah kenapa sampai sekarang warga sekitar percaya bahwa struktur gedung ini punya ruh dan bukan bangunan sembarangan. Disinilah arsitektur jadi bagian dari cerita rakyat, hidup bersama, memori dan keyakinan kolektif masyarakat Tambun. Lalu ada begitu kamu melangkah masuk, kita suasananya serasa mundur ke masa lalu. Suasananya akan langsung berubah. Langit-langit tinggi, lantai tegel bermotif lawas, aula besar dengan atmosfer zaman dulu, tangga jatinya masih utuh menghubungkan ke lantai 2 yang penuh lorong dan balkon. Disinilah katanya kisah-kisah tak kasat mata mulai terasa. Bukan sekadar tempat tua, tapi ruang yang diselimuti cerita yang diwariskan turun-menurun. Salah satu cerita yang paling banyak dibicarakan oleh warga sekitar adalah tentang sosok penunggu perempuan misterius yang sering dipanggil dengan halus si Mbak. Kata warga, si Mbak ini adalah putri dari pemilik awal gedung ini, seorang gadis Tionghoa yang jatuh cinta pada pemuda pribumi, tapi cinta mereka ditantang keras hingga akhirnya sang gadis mengakhiri hidupnya di salah satu kamar barat lantai atas.
Konon, kalau malam Jumat Kliwon, suara tangis pelan sering terdengar dari kamar itu. Kadang juga ada jejak langkah pelan di tangga kayu, padahal gedung kosong total. Cerita lain menyebutkan adanya penjaga goib, semacam pasukan tak kasat mata yang menjaga gedung ini dari orang-orang yang berniat jahat. Ada kejadian beberapa anak muda iseng uji nyali, tapi malah hilang arah dan tiba-tiba udah di luar gerbang tanpa tahu bagaimana mereka bisa keluar. Warga percaya itu tuh bagian dari energi pelindung yang diwariskan bersama bangunannya. Entah nyata atau tidak, tapi jadi bagian dari identitas tempat ini. Mistis, iya sih, tapi tetap adem. Selain cerita rakyat, petugas gedung dan pengunjung malam hari sering mengalami hal-hal aneh. Misalnya, adanya suara mesin tik tua terdengar dari ruang kerja di bagian barat, padahal nggak ada mesin tik di sana. Lalu ada bayangan putih berdiri di jendela lantai 2, tapi hilang saat disorot lampu. Lalu jendela tua yang sudah dikunci rapat bisa kebuka sendiri di tengah malam. Tapi semua ini bukan sesuatu yang menakutkan buat warga. Mereka percaya ini adalah bagian dari yang menjaga, yang hidup berdampingan dan menjaga harmoni. Lalu, sekarang gedung Juang sudah direnovasi dan dimanfaatkan sebagai museum mini dan ruang komunitas budaya. Tapi hebatnya, proses restorasinya tetap mempertahankan karakter dan aura lama. Lantai tegel, pintu kayu, ornamen langit-langit, bahkan alur angin dan cahaya masih seperti dulu. Renovasi bukan menghapus masa lalu, tapi justru menghidupkan kembali semangatnya. Bagi masyarakat, gedung ini bukan cuma peninggalan sejarah, tapi juga penjaga folklore lokal yang berdiri kokoh di tengah zaman yang terus berubah. Jadi, Gedung Juang 45 bukan sekadar bangunan tua atau spot foto estetik. Ini adalah ruang hidup, tempat di mana arsitektur bukan cuma struktur tapi warisan simbolik. Tempat di mana cerita sejarah dan kisah goib berjalan berdampingan. Dari masa kolonial, perjuangan kemerdekaan, hingga kepercayaan rakyat yang masih hidup sampai sekarang. Kalau kamu ke Bekasi, sempetin mampir. Rasakan sendiri atmosfer dan keadaannya. Dan siapa tahu kalau kamu cukup peka, mungkin kamu bakal merasakan sesuatu yang tak semua orang bisa. Seringkali kita pikir folklore itu cuma soal hantu, mitos, atau cerita horor. Padahal lebih dari itu, folklore adalah cara suatu komunitas memahami dunia mereka. Ketika warga bilang dinding bata merah punya jiwa, itu bukan mitos, tapi bentuk penghormatan kepada bangunan. Ketika jendela yang terbuka sendiri dianggap sebagai salam, itu bukan takut, tapi tanda hubungan antara dunia yang kelihatan dan tak terlihat. Di Gedung Juang, arsitektur bukan hanya desain, tapi juga bahasa. Ia bicara dengan yang hidup dan yang telah pergi. Maka tak heran kalau sebagian warga Tambun menyebut gedung tua ini sebagai makhluk tua yang masih hidup. Bagi warga Tambun, Gedung Juang punya nilai emosional. Ini bukan hanya warisan fisik, tapi juga pertemuan lintas generasi. Anak-anak sekolah datang ke sini belajar sejarah, komunitas teater dan tari latihan di aula besarnya, dan para orang tua masih sering berada di beranda depannya, berbagi kenangan yang sama-sama mereka rasakan. Bahkan ada yang percaya roh-roh tua yang tinggal di gedung ini bukan untuk menakuti, tapi untuk menjaga kesinambungan memori. Disinilah kepercayaan lama dan fungsi modern berjalan bersama dalam harmoni yang jarang kita lihat di tempat lain. Kalau kamu sudah pernah kesini, bagikan pengalamanmu. Ceritain apa aja yang pernah kamu rasakan, apa yang pernah kamu dengar, bahkan kalau itu hanya sekedar firasat lewat aja. Karena cerita-cerita yang kayak gini tuh cuma bisa hidup kalau nanti kita ceritakan kembali. Mungkin nanti di masa depan anak cucu kita bakalan dengar kisah ini dari kita. Bukan dari buku, tapi dari suara, dari kenangan. Dan bukankah itu esensi dari folklore?
Mungkin sudah cukup jalan-jalan kita untuk hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton, dan terima kasih juga untuk Mas Eko selaku dosen pengampu mata kuliah folklore. Jadi kalau misalnya sekarang ditanya di Bekasi ada apaan sih? Udah tahu kan jawabannya? Dadah!